Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esa Nurlian dari Universitas Teknologi Digital, Prodi Manajemen kelas K121MR. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengerjanjian kerja dalam rangka memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Hubungan Industri dengan dosen pengampu Bapak Rizky Purwantoro. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep perjanjian kerja dari sudut pandang hukum. Perjanjian kerja memiliki peran penting dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan. Berikut kita akan mempelajari mengenai konsep perjanjian kerja dari sudut pandang hukum yang akan menjelaskan pengertian dan tujuan, unsur, syarat sahnya, hak dan kewajiban, serta penyelesaian sengketa perjanjian kerja. Yang pertama, pengertian perjanjian kerja. Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban dan juga ketentuan kerja. Konsep perjanjian kerja ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan yang berlaku di suatu negara. Selanjutnya, tujuan perjanjian kerja. Yang pertama ada mendefinisikan hubungan kerja. Apa itu mendefinisikan hubungan kerja? Yaitu perjanjian kerja membantu mendefinisikan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Hal ini mencakup hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab masing-masing pihak selama periode kontrak kerja. Lalu yang kedua ada menentukan syarat dan ketentuan. Perjanjian kerja merinci syarat dan ketentuan kerja, termasuk tugas dan tanggung jawab pekerja, waktu kerja, gaji atau upah, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, mengamankan hak dan kewajiban pekerja. Ini artinya tujuan perjanjian kerja untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja yang mencakup seperti hak-hak cuti, jaminan sosial, dan hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan adil. Dan yang keempat, tujuannya untuk menetapkan masa kontrak. Perjanjian kerja menetapkan durasi atau masa berlaku kontrak kerja. Nah, ini dapat berupa kontrak waktu tertentu atau waktu tidak tertentu dan memperjelas ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, mengatur gaji dan imbalan lainnya. Salah satu tujuan perjanjian kerja adalah untuk menetapkan besaran gaji atau upah yang akan diterima oleh pekerja, serta mungkin imbalan lainnya seperti tunjangan, bonus, atau fasilitas lainnya. Yang keenam, mengatur kesejahteraan pekerja. Perjanjian kerja mencakup ketentuan untuk melindungi kesejahteraan pekerja, termasuk keamanan dan kesehatan di tempat kerja, serta hak pekerja untuk memperjuangkan kondisi kerja yang aman dan sehat. Yang ketujuh, mengatur konflik dan penyelesaian sengketa. Untuk mengatasi potensi konflik antara pekerja dan pengusaha, perjanjian kerja dapat mencakup klausul penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrasi, sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melibatkan pengadilan. Yang kedelapan, mengamankan informasi rahasia. Jadi jika diperlukan, perjanjian kerja juga dapat mencakup ketentuan kerahasiaan yang melibatkan perlindungan informasi rahasia perusahaan yang tidak boleh diungkapkan oleh pekerja kepada pihak ketiga. Yang sembilan, mendukung kepatuhan hukum. Perjanjian kerja bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan kerja mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk hukum ketenagakerjaan, pajak, dan hukum-hukum lainnya. 10. Mendorong kinerja optimal. Dengan merinci tugas dan tanggung jawab, serta menyediakan insentif yang sesuai, perjanjian kerja dapat menjadi alat untuk mendorong kinerja optimal dari pekerja. Lalu yang ke-11, memberikan kedua belah pihak kepastian. Perjanjian kerja memberikan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha, kepastian hukum terkait dengan hak, kewajiban, dan harapan selama masa kerja. Dan yang terakhir, memfasilitasi pengembangan karir.
Dalam beberapa kasus, perjanjian kerja dapat mencakup ketentuan yang memfasilitasi pengembangan karir pekerja seperti pelatihan atau kesempatan untuk kemajuan karir. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur perjanjian kerja. Yang pertama ada kesepakatan. Para pihak harus sepakat dengan syarat-syarat perjanjian kerja yang akan ditetapkan. Lalu yang kedua ada niat yang jelas. Semua pihak harus memiliki niat yang jelas untuk menjalin hubungan kerja. Dan yang ketiga, objek yang dapat diperjanjian. Perjanjian kerja harus memiliki objek yang dapat diperjanjikan seperti jabatan, gaji, dan waktu kerja. Selanjutnya, syarat-syarat sahnya perjanjian kerja. Yang pertama, kesepakatan yang sah. Jadi, kesepakatan antara pekerja dan perusahaan itu harus dinyatakan secara tegas dan sah. Lalu yang kedua, kemampuan untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak ini harus memiliki kapasitas hukum dan mental yang memadai untuk membuat perjanjian. Dan yang ketiga, objek yang sah. Objek perjanjian kerja harus hal yang sah, tidak melanggar hukum atau kebijakan perusahaan. Selanjutnya, hak dan kewajiban pekerja. Hak pekerja. Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah yang adil, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Selanjutnya, kewajiban pekerja. Pekerja memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dengan loyalitas, disiplin, dan mematuhi peraturan perusahaan. Selanjutnya, hak penyelesaian sengketa. Pekerja memiliki hak untuk mengajukan sengketa perjanjian kerja ke lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang. Berikutnya, hak dan kewajiban perusahaan. Hak perusahaan yaitu perusahaan memiliki hak untuk mengatur dan mengelola hubungan kerja, termasuk menetapkan kebijakan dan peraturan perusahaan. Kewajiban perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak, melindungi keamanan kerja, dan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Penyelesaian sengketa. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan proses penyelesaian sengketa yang adil dan sejalan dengan hukum. Penyelesaian sengketa perjanjian kerja. Penyelesaian sengketa perjanjian kerja adalah proses untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang muncul antara pekerja dan pengusaha selama atau setelah berlakunya perjanjian kerja. Dan pendekatan yang digunakan dapat bervariasi tergantung hukum yang berlaku, peraturan perusahaan, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut beberapa metode umum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perjanjian kerja. Yang pertama ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan pendekatan langsung di mana pihak-pihak yang terlibat mencoba mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, ini dapat dilakukan secara informal antara pekerja dan pengusaha atau melalui proses formal seperti mediasi. Selanjutnya mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang disebut mediator untuk membantu pekerja dan pengusaha mencapai kesepakatan. Selanjutnya arbitrasi. Arbitrasi adalah proses di mana sengketa diselesaikan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter atau panel arbiter. Arbiter ini memberikan keputusan yang bersifat mengikat dan hasilnya seringkali lebih cepat daripada melibatkan sistem pengadilan. Selanjutnya yang keempat ada penengah ketenagakerjaan. Beberapa negara memiliki lembaga atau badan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang spesifik. Pekerja atau pengusaha dapat mengajukan sengketa mereka ke lembaga ini untuk diputuskan. Selanjutnya yang kelima ada sistem pengadilan. Jika semua upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil, sengketa perjanjian kerja dapat dibawa ke pengadilan. Sistem pengadilan akan memberikan keputusan final dan mengikat. Yang keenam ada klausal penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja. Sejumlah perjanjian kerja dapat mencakup klausul khusus yang menetapkan prosedur penyesuaian sengketa. Klausul ini dapat menentukan apakah sengketa harus diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrasi. Selanjutnya yang ketujuh, bimbingan dari Dinas Ketenagakerjaan atau Ombudsman.
Beberapa negara memiliki lembaga seperti Dinas Ketenagakerjaan atau Ombudsman yang dapat memberikan bimbingan atau menengahi sengketa tanpa harus melibatkan pengadilan. Dan yang terakhir, penyelesaian internal perusahaan. Beberapa perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian sengketa internal seperti panel penyesuaian sengketa internal atau prosedur peninjauan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Berikut kasus-kasus mengenai perjanjian kerja yang perlu diketahui. Yang pertama ada kasus kadaluarsa perjanjian kerja. Ini menjelaskan tentang dampak dan konsekuensi jika perjanjian kerja telah kadaluarsa. Yang kedua juga ada kasus penyelesaian sengketa perjanjian kerja di pengadilan. Di sini memaparkan proses penyelesaian sengketa perjanjian kerja melalui jalur pengadilan. Dan yang ketiga ini ada contoh kasus perusahaan perjanjian kerja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.